Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wong kita galonyo. Kali ini kita bakal ngebahas soal uji tidak berpasangan dengan guna ke SPSS tipe Kita harus 26. harus buka dulu dokumentasinya atau data penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini setelah ada datanya, kita langsung bae masuk ke SPSS 26-nya. Nah, apabila tampilannya kayak ini, variabel view. Untuk isi kolomnya ini, di bagian name-nya kita isi dengan variabel bisa disingkat dulu atau bisa juga langsung ditulis. Nah, sebagai contoh, kami gunakan variabel hasil belajar. Nah, untuk yang diganti hmm, cuman di labelnya itu ada hasil hasil belajar. Seperti itu, tulis hasil belajar di labelnya. Terus di kolom measure kita pakai yang scale. Terus di kolom desimalnya kita ganti nilainya jadi 0. Nah, sudah diganti jadi 0, lanjut ke barisan yang keduanya. Di kolom pertama kita isi kelas. Kemudian di kolom labelnya diisi kelas juga. Nah, jangan lupa untuk di desimalnya ini sama cak langkah sebelumnya. Tapi di value-nya kita isi sebagai keterangan cak mano atau berapa kelompok yang bakal kita banding ke perbedaannya. Di sini kan ada 2. Nah, kalau ada 2 itu pertamanya itu yang pertama kita isi kelas nomor 1 untuk kelas 1 dan yang nomor 2 itu untuk kelas 2. Terus lanjut lagi di measure, kita pilih yang scale. Kalau sudah selesai, kita milih kalau ini, kita beralih ke data view untuk melihat hasil apa yang kita buat tadi di kolom-kolomnya. Nah, kalau sudah cak ini, langsung baik kita paste nilai dari data tabel pertama tadi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini tampilannya. Terus lanjut lagi, kalau sudah cak itu, setelah dipaste daripada kopian tadi, bakal nampil dia angko-angkonya mencak di kolom pertama. Dilanjut kita tarik ke bawah untuk ngopas ke data berikutnya di nomor 31 sampai dengan 60 ya. Nah, terus setelah kita paste di lanjutannya itu kan dilanjut ke di yang kelas. Nah, jadi kita taruh di nomor 1 sampai 30 itu 1 itu untuk nandoke bahwa dia itu kelas 1, sedangkan yang selanjutnya itu dari kolom ke 31 sampai 60 itu untuk nunjuk ke data kelas 2. Jadi nah, sudah ditampilkan kan mencak itu, langsung baik kita paste dan kita scroll ke bawah, ini dia tampilannya. Setelah itu, untuk kita ngujinya dulu, kita klik menu bagian atas yang menunya analyze. Nah, setelah analyze ini, pilih yang deskriptif statistik, habis itu ke explore. Setelah itu, yang masuk ke variabel hasil belajarnya itu ke dependent list, terus yang kelasnya itu dimasukkan ke bawahnya, yang bagian outer list-nya diisi dengan kelas. Terus lanjut lagi di plot-nya tentang normality. Nah, ini langsung klik oke be. Nah, scroll, kita cari yang bagian normality untuk ngecek normalitasnya. Nah, cek, cari. Nah, jadi kalau aturannya apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, jadi dia datanya itu dianggap
tidak berdistribusi normal. Sedangkan, eee, kalau dia nilainya signifikansinya lebih besar dari 0,05, dia artinya data itu dianggap berdistribusi normal. Nah, kita cek di sini kan, di test of normality-nya. Nah, ini dia. Berarti data ini dinilai signifikannya dilihat dari ini, di data ini yang telah kita analisis tadi, eee, datanya itu lebih dari untuk kelas A-nya itu 0,184 dan kelas B-nya itu 0,140. Berarti datanya itu berdistribusi normal karena dia lebih lebih dari lebih besar dari 0,05. Nah, lanjut ke uji T tidak berpasangannya. Pilih menu analyze lagi, terus klik compare means, independent, sampel t-test, terus bagian hasil belajarnya kita masuk ke tes variabel, karena ini variabel yang bakal kita tes. Terus untuk groups variabelnya kita masuk ke kelasnya. Nah, di sini bagian define groups-nya, grup satu itu kita tulis satu untuk kelas satu, terus grup 2-nya itu masuk ke 2 untuk kelas 2-nya. Langsung klik buy OK, dan ini tampilan output-nya. Nah, sudah ada tampilan output-nya ini, dari hasil analisisnya dapat kita jingok nilai signifikansinya itu 0,588. 0,588 ini artinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dia dapat kita artikel bahwasannya dia ini, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas kelas satu sama kelas 2-nya atau kelas A dan kelas B-nya. Nah, apabila kita tengok dari T hitungnya, ternyata nilai T hitungnya itu 0,545, lebih besar daripada nilai T tabelnya 0,306. Jadi, dapat kita simpulkan juga bahwasannya pada T hitungnya ini ada perbedaan juga antara perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B atau kelas satu dan kelas 2-nya. Nah, sudah kalau kita itu apa, cek, uji-ujinya tadi, uji normalitas sama uji T, mungkin itu by tutorial uji T kali ini, uji T yang tidak berpasangannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.